Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakira Lain Siregar dari kelas 11 IPA Tahfiz SMA Islam Darussalam. Hari ini saya akan mempresentasikan materi debat dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang debat bahasa Indonesia yang disusun oleh Fakira Lain Siregar 11 Tahfiz SMA Islam Darussalam. Pengertian debat menurut ahli. Menurut Henry Guntur Taringan, debat yaitu saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan untuk mencapai kemenangan satu pihak. Sedangkan menurut G. Sukadi, debat merupakan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan untuk mencapai sebuah kemenangan. Sedangkan menurut Asidi Dipojo, debat merupakan suatu proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Dan yang terakhir menurut J.S. Kamli, debat yaitu suatu pembahasan atau tukar pendapat tentang suatu pokok masalah, di mana setiap peserta memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa debat adalah adu argumentasi dan saling tukar pendapat antar pribadi ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Lanjut saja kita masuk ke unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat itu ada mosi, tim pro, tim kontra, netral, moderator, juri, dan penulis. Mosi merupakan topik atau isu yang masalah yang sedang dibahas. Sedangkan tim pro adalah tim yang mendukung mosi, tim kontra adalah tim yang membantah mosi, tim netral adalah tim yang tidak mendukung pihak manapun, moderator adalah orang yang memimpin dan mengatur jalannya debat, sedangkan juri yang menilai dan memutuskan pihak mana yang menang. Dan yang terakhir adalah penulis, yaitu orang yang menulis argumentasi dan kesimpulan debat. Lanjut aja kita ke manfaat debat. Manfaat debat yaitu adalah dapat meraih kemenangan atas argumentasi demi mendukung sesuatu yang ingin ditegakkan. Yang kedua adalah melatih keberanian mengungkapkan pendapat dan membahas dan menambah wawasan. Dan yang ketiga adalah melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Selanjutnya adalah ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat itu adalah terdapat moderator, terjadi kegiatan saling beradu argumentasi, terdapat proses saling mempertahankan argumentasi, terdapat kegiatan tanya jawab antar pihak, terdapat dua sudut pandang, pro dan kontra, dan yang terakhir adalah kesimpulan debat didapatkan secara voting. Jadi ciri-ciri debat merupakan ada moderator, ada yang memimpin jalannya debat, lalu ada terjadi kegiatan saling beradu argumentasi di mana kita ada tim pro yang berargumentasi atas apa yang dia ingin sampaikan, begitupun pula dengan tim kontra. Lalu juga terdapat proses saling mempertahankan argumentasi saat ada tanya jawab, di mana kita harus meyakinkan orang lain untuk mendapatkan suatu kemenangan. Terdapat dua sudut pandang, yaitu ada tim pro dan tim kontra juga. Lalu kesimpulan debat didapat dengan cara voting, karena di sana kita memerlukan kesimpulan dan keputusan juga yang tidak hanya dilakukan oleh kedua pihak dari tim pro dan dari tim kontra saja. Selanjutnya ada jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat itu ada 1, debat pemeriksaan ulangan, 2, debat parlementer, dan yang ketiga adalah debat formal. Nah, debat pemeriksaan ulangan itu merupakan debat yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Yang kedua adalah debat parlementer, yaitu debat untuk memberikan maupun menambah dukungan pada suatu undang-undang tertentu. Dan yang ketiga adalah debat formal, debat tentang beberapa argumen maupun gagasan yang dapat menunjang atau menolak usulan. Langsung saja kita ke tata cara debat. Yang pertama adalah menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta, di mana para peserta dan para anggota harus bersepakati suatu peraturan debat yang akan dijalankan bersama-sama. Yang kedua adalah pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional dan tidak menghina lawan. Karena di sini yang kita bahas adalah mosi,
ataupun isu yang sedang dibahas, dan itu tidak berkaitan dengan masalah pribadi. Yang ketiga adalah ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut, karena yang perlu disampaikan adalah suatu fakta-fakta dengan berbagai sumber secara runtut. Yang keempat adalah dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Di sini kita dipaksa untuk berpikir kritis. Yang kelima adalah argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Di setiap debat tentu saja memiliki tata tertib sendiri dan memiliki waktu-waktu yang terbatas pula. Maka dari itu kita harus menyampaikan argumentasi yang padat serta singkat. Selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan berpikir lawan. Ketika ada kesalahan berpikir lawan, disitulah tempat kita menyampaikan argumen-argumen yang dapat membantah pendapat mereka. Yang ketujuh adalah menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-8 adalah buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas. Struktur debat. Debat itu memiliki 4 struktur utama, yaitu adalah perkenalan yang dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak, afirmasi, oposisi, dan netral. Yang kedua adalah argumentasi, di mana kita harus menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan sesuai dengan fakta. Lalu yang ketiga adalah tanya jawab, di mana kita harus menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. Dan yang keempat adalah kesimpulan, di mana hasil akhir debat yang disampaikan oleh moderator atau juri. Nah, segitu saja presentasi dari materi debat yang telah saya lakukan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.